Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami sadar ketidakmampuan kami memahami terkait firman yang begitu luas. Tapi kami percaya ketika kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan firman, maka tolong berikan kami semua pengertian, agar kami ketika membaca, merenungkan, memberitakan, kami mengerti kehendak-Mu. Tapi kami juga lanjutkan mengajar kepada banyak orang di mana kami berada. Oleh karena itu Bapa, kami siap untuk membaca, merenungkan, memberitakan, tapi juga mengajarkan kembali pada banyak orang, sehingga firman menjadi milik setiap orang yang mau percaya kepada-Mu. Karena firman adalah kehidupan. Inilah kami berdoa, kami mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka juga akan dibina, akan dididik untuk memahami terkait firman. Tolong berikan pengertian bagi seluruh guru-guru sekolah minggu, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus ada bahasa-bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh anak-anak, sehingga anak-anak sejak kecil mereka tumbuh kembang dalam iman kepada-Mu. Karena ada guru-guru sekolah minggu yang setia melayani mereka. Inilah kami yang berdoa Bapa. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat ini diberi judul dasar dan bangunan. Kita mulai. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dengan emas, perak, batu permata, kayu, bumbu kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah beradab. Janganlah seorang yang menipu dirinya sendiri. Jika kamu yang menyangka dirinya sendiri menurut ini, dia akan dihukum supaya, karena hikmatnya ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Dia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdasannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rencana-rencana orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atau manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun bumi, baik saat sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sampai demikian juga dalam firman Tuhan, batu penjuru gereja. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di penghujung bulan April, di mana dalam pertolongan Tuhan kita akan masuk ke bulan Mei. Nah, menarik untuk kita pahami di sini, kita masih ada dalam masa peristiwa kebangkitan sampai kepada kenaikan Yesus ke surga. Karena memang Dia dari surga, Dia harus kembali ke surga. Tetapi yang mau kita renungkan saat ini adalah jeda antara Dia bangkit dari maut
sebelum dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Ini ada jeda, ada hal-hal yang kita sedang gumuli saat ini. Kita sudah berbicara di minggu-minggu yang lalu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada Thomas. Dan sekarang kita berbicara tentang dasar dan bangunan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara dasar dan bangunan, kita mau berbicara tentang karakter dua-dua. Pembangunan karakter. Apa itu karakter? Karakter itu sifat, tabiat, kebiasaan yang bisa baik, tapi bisa juga tidak baik. Nah, tentu kita semua mau punya karakter yang baik, betul nggak? Tidak ada yang orang mau karakter yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bergaul karib dengan firman Tuhan, kita bisa diisi oleh karakter-karakter duniawi yang sangat bertolak belakang dengan karakter Kristus. Pembacaan kita dari pasal 3 itu kita dituntun perselisihan, supaya kita tahu kenapa kita masuk di dasar dan bangunan. Karena Rasul Paulus mengingatkan ini ada perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang terjadi yang bisa memecah belah persekutuan dan persekutuan umat. Makanya kepecahan itu terjadi karena ada iri dengki, ada fitnah, ada saling menonjolkan diri, ada orang-orang yang diidolakan, ada orang-orang yang tidak diidolakan. Sehingga ini mulai kelompok-kelompok, saudara. Wah, saya lebih hebat, saya dari kelompok Paulus. Paulus kan yang meletakkan dasar. Lalu ada bilang, betul Paulus meletakkan dasar, tapi saya dari kelompok Kefas. Lalu kami dari kelompok Kristus. Semua mulai mengidolakan. Tidak salah. Tapi ketika pemahaman kita bahwa mereka yang hebat itu yang salah. Karena siapapun manusia dia punya kelemahan dan keterbatasan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus sendiri juga katakan bahwa dia tidak mencuri kemuliaan Allah dengan katakan saya yang lebih hebat. Karena saya yang pertama datang di jemaat Korintus, saya membangun iman itu. Ada alasan untuk Rasul Paulus katakan saya meletakkan dasar. Tapi Rasul Paulus tidak katakan itu. Dia katakan apa, saudara? Ayo kita lihat di ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, dikatakan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Apa kalimat statement iman dari Rasul Paulus? Bahwa ketika dia sudah meletakkan dasar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus, dia katakan bukan karena kuat dan hebatku, tapi apa? Katakan sebab dengan kasih karunia Allah. Jadi artinya Rasul Paulus bilang ini hanya karena kasih karunia Allah, bukan kehebatnya Rasul Paulus, bukan hebatnya Apolos, bukan hebatnya orang-orang pengikut Kristus, tapi semua kasih karunia Allah. Itu yang harus mereka pahami. Dan oleh karena itu, saudara, ini yang Paulus katakan, siapapun yang datang meletakkan dasar, dia harus tahu bagaimana membangunnya, supaya jangan dasar ini digoyahkan. Nih, kalau bukan kita nyandar orang, ya, so menggeser dasar dari Yesus Kristus. Sudah tahu DP kekuatan, kalau bukan kita, oh nyandar begitu. Oh, kalau bukan kita, pokoknya semua ini saya. Padahal Rasul Paulus bilang, siapapun itu, baik saya, baik Apolos, baik pengikut Kristus, sudah ada dasar, yaitu Yesus Kristus. Nah, tinggal bagaimana orang membangun di atas dasar iman itu. Ya kan? Di sini kan dikatakan terserah membangun apa, tapi kamu harus tahu bagaimana membangunnya. Apakah dengan emas, dengan perak, dengan permata, dengan kayu, dengan jerami. Silakan bangun, tapi ingat jangan geser ini dasar. Boleh mengerti? Ya, supaya ketika kau sukses atau ketika kita gagal, kita tetap kuat dan kita tidak kehilangan arah kalau kita sukses. Kenapa? Kita selalu ingat ini ada dasar Kristus, ini ada belas kasih karunia Tuhan, saya bisa sukses. Tapi ini juga ada dasar kasih karunia sehingga kalau saya jatuh, ketika pun saya punya pergumulan, saya tidak akan goyah karena ini ada dasar yang kuat. Nah, ini yang kita harus paham, saudara. Makanya Rasul Paulus katakan, siapapun yang meletakkan,
Dasar sudah ada, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Nah, siapapun yang mau membangun, ayo ingat, ketika kita membangun selalu back to basic, bahwa semua karena apa? Kasih karunia. Nah, ini yang saya mau katakan, pembangunan karakter building. Sebagai pribadi, kita harus memahami setiap hari, setiap saat ketika kita mendengar firman, selalu ada karakter-karakter yang harus berubah. Kalau tidak berubah, sia-sia kita, saudara-saudara. Iya, kalau tadinya karakternya suka melihat orang-orang berkekurangan, mesti berubah. Kalau karakternya suka menonjolkan diri, berubah. Karena kita tahu bahwa kalau kita tahu saya bisa membuat orang lebih baik, semua karena apa? Sola gratia, hanya karena anugerah. Bukan orang bilang, oh kalau bukan kita yang begitu, nyanda, kita mencuri kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, ini yang Rasul Paulus mengatakan, kamu harus berubah sesuai dengan karakter-karakter Kristus, dengan tidak mencoba mengidolakan orang lain atau mengidolakan diri kita sendiri. Karena itu berarti apa? Kita mencuri kemuliaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara, di sini katakan umat Tuhan, ini tema satu ini kita, umat Tuhan milik Kristus. Nah, umat Tuhan yang berbuat ini, dia harus menyenangkan siapa? Kristus. Kenapa dia harus menyenangkan Kristus? Karena dia adalah milik Kristus. Nah, bagaimana perbuatan baik kita, baik suami terhadap istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tua, atau bahkan sesama kita, ingat baik, kita milik Tuhan, kita harus berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Bukan untuk mau menunjukkan diri, bukan untuk supaya saya dikasihi, saya dihormati, saya dihargai. Kadang-kadang kita tidak menerima seperti itu. Saudara sudah berbuat baik, saudara sudah melakukan banyak hal untuk kebaikan banyak orang, tapi kadang-kadang dunia membalaskan yang tidak baik. Apakah kita berhenti berbuat baik? Itu persoalan. Tapi firman Tuhan katakan, ayo ingat betul, aku milik Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, namun yang bangkit, dan kita akan merayakan kembali nanti lagi kenaikannya ke surga. Supaya apa? Semakin hari kita semakin diubahkan, semakin hari semakin terjadi karakter building, pembangunan karakter Kristus. Dia tidak punya iri, dia tidak punya dendam, dia tidak benci, dia tidak punya akal pahit, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak mengidolakan orang lain, karena dia tahu semua hanya karena kasih karunia. Saya ada membaca satu buku, saudara, ada buku saya, itu sudah lama. Dia punya judul Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David Swart. Itu judul buku itu memang waktu tahun 2018 pada saat itu masuk ke bestseller, jadi buku yang terbaik. Jadi waktu pergi ke Gramedia memang suka lihat yang bestseller, berarti ini bukunya baru. Jadi waktu saya lihat dia punya belakang, pakainya bagus. Saudara, wah luar biasa. David Swart, dia mencoba membawa pikiran kita bahwa manusia adalah produk dari pikirannya. Dan dunia ini adalah laboratorium terbesar tempat manusia mempraktikkan apa yang dipikirkan. Jadi kalau kita berpikir baik, maka kita akan mempraktikkan yang baik. Kalau kita berpikir yang tidak baik, itu pun akan terpraktekkan. Itu akan dilihat orang. Ini berbicara apa? Ujian. Mau bangun emas di atas emas, atau perak, atau permata, atau kayu, atau jerami, silahkan. Tapi ada kairos Tuhan, ada waktu Tuhan, semua akan teruji. Apakah betul-betul ini imanmu terbangun betul-betul berdasarkan seperti emas? Ya, tahu proses emas. Saya ada 4 tahun di Tatelu, itu ada tambang emas rakyat. Nah, ini ibu-ibu yang pakai emas ini, orang pernah lihat bagusnya kan emas. Tapi waktu saya di Tatelu, saudara, saya lihat ternyata itu tidak gampang. Bagi dia gampang membuat itu emas. Ternyata dia dari rak, batu yang kalau orang tidak tahu, orang anggap batu biasa. Tapi ternyata batu itu mengandung emas. Nah, itu di Tatelu, itu mereka sudah gali sampai ke
kedalaman sampai katanya itu terowongan sudah hampir bapak ketemu. Kendati jaraknya puluhan meter, karena masing-masing klaim kan mereka punya tanah, mereka ada dapat ada sumber emas di dalamnya. Jadi waktu saya lihat di situ, ternyata dari batu-batu yang kelihatan kecil yang tidak berbentuk itu mereka tumpul, lalu mereka giling. Setelah mereka giling katanya, saya cuma tanya karena tidak pergi ke sana, cuma mereka kasih tahu proses. Jadi itu batu mereka tumbuk kayak tepung, ya. Nah, setelah itu mereka cuci. Nah, setelah mereka cuci, yang partikel-partikel emas itu dia akan tertahan di situ. Lalu yang lumpur-lumpur, yang batu-batu biasa itu akan jatuh ke bawah. Nah, setelah itu, yang partikel-partikel emas mungkin cuma kecil-kecil kelihatan, itu dibakar lagi saudara. Dibakar lagi dengan temperatur api yang sekian derajat supaya masih memisahkan lagi ada masih unsur-unsur tanah. Setelah dibakar itu ada kayak air keras ya, itu ada air keras itu untuk mengolah emas itu sehingga betul-betul yang tinggal betul-betul emas murni. Jadi bayangkan prosesnya luar biasa, dia harus dibakar. Nah ini pembacaan kita. Kalau kita mau muncul seperti emas, rela menderita. Bukan menderita untuk karena berbuat jahat, tapi menderita untuk berbuat baik. Kadang kala perbuatan baik kita mengalami apa yang tidak baik. Tapi saya katakan, apakah berarti kita berhenti berbuat baik? Tentu tidak. Karena tujuan kita, dasar Kristus ini, kita berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terserah dunia mau balas apa, itu urusan dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan, teruslah berbuat baik, terus mengidolakan Tuhan. Jangan coba mengidolakan manusia, karena sehebat apapun manusia dia punya titik kelemahan. Ya, Heli Superman, kalau mau nonton Superman kan, dia bisa sakit. Bahkan kalau mau lihat dia pakai baju Superman kan, apa tuh dia tidak bisa bikin. Tapi ketika dia kembali kepada kemanusiaannya, dia melepaskan pakaian Superman-nya, dia kata pada sakit. Artinya apa? Jangan coba mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Iman yang dibangun dalam dasar Kristus ini sungguh-sungguh menjadi iman yang kuat, yang murni, yang siap untuk menghadapi apa saja. Sama kayak emas, proses emas tadi. Setelah sudah jadi partikel bukti-bukti emas yang murni, itu bukan lagi masih di over lagi sama orang yang membuat kerajinan emas, ya, masih dibakar lagi untuk sesuai dengan apa yang mau dibutuh. Tapi kalau jerami, saya lihat orang kan jerami itu sisa-sisa padi dari yang kering sekali. Siapa yang nggak rokok, kalau dia sembarang, tunggu jatuh angin. Apalagi sekarang ini udara panas begini dengan angin yang kencang, nggak lama jerami itu terbakar. Artinya apa? Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita terlalu mengandalkan diri, apalagi mengandalkan orang lain, kita bisa kolaps, kita bisa jatuh. Karena suamimu punya kelemahan keterbatasan, istrimu punya kelemahan keterbatasan, orang tua, anak, kita semua punya kelemahan keterbatasan. Makanya kita tidak bisa terlalu mengandalkan manusia. Tapi kita diajar hari ini, ayo andalkan Tuhan. Kita punya dasar yang sudah diletakkan oleh Rasul Paulus. Tapi juga lebih daripada itu, Yesus Kristus berdiri sebagai apa? Tadi kita baca lagu di sini kan batu penjuru gereja, ya, batu penjuru gereja. Yaitu apa? Firman Tuhan. Untuk supaya saudara dan saya mengingatkan kita, ketika kairos Tuhan atau waktu Tuhan untuk menguji semua ini, iman-iman kita, kalau kuat, dia akan muncul seperti emas, sekalipun banyak tantangan dan penderitaan. Tapi kalau dia tidak kuat iman, dia mengandalkan dunia, mengandalkan diri, mengandalkan sesama, sedikit persoalan, langsung kalah, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Dasarnya ini sudah mulai tergoyah. Nah, tujuan kita beribadah supaya apa? Semakin hari kita semakin kuat dalam dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tantangan, pergumulan, persoalan, saya mau katakan begini saudara, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan sepi dari namanya tantangan dalam hidup. Ya. Tapi bukan berarti kita takut, kita putus asa, apalagi kecil. Tapi justru semakin banyak tantangan, firman Tuhan mau mengingatkan kita, ayo kita semakin hidup
mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya untuk menghadapi persoalan hidup ini. Firman Tuhan tadi ingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Mengingatkan saudara dan saya, tubuh kita ini apa? Bait Allah. Boleh kita bilang sama-sama, tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait Allah. Ingat betul itu, tubuhku adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Jadi kita harus pakai dengan baik, benar, dan bertanggung jawab tubuh ini, karena suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah baik, apakah buruk? Kalau kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat, untuk kembali menjaga kekudusan tubuh ini yang dikatakan adalah bait Allah. Ayat 16 bilang kan. Tetapi mari perhatikan, ketika saudara dan saya terus tinggal dalam dasar iman kepada Tuhan Yesus, tantangan, pergumulan, persoalan bisa saya terjadi. Bahkan kadang-kala ketidakadilan kita alami. Tapi selama kita ingat dasar iman kita adalah Yesus Kristus yang memiliki pikiran-pikiran Kristus mengingatkan kita pun harus memiliki pikiran itu. Tubuhku adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Jadi saya harus melakukan pekerjaan Allah di dunia ini. Ini bukan hanya tugas pihak sosial, Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja. Ini tugas kita semua. Kita diutus di dunia ini, di komunitas pemuda, di komunitas remaja, komunitas kantor, ibu-ibu di pasar. Kita semua diutus. Untuk apa? Ayo lihatkan imanmu lewat perbuatanmu, lewat perkataanmu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami, jangan membalas. Boleh seperti itu, serahkan sama Tuhan. Karena ayat 17 coba baca apa dikatakan dalam ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, apa sih ditulis? Maka Allah sendiri yang akan membinasakan dia. Artinya apa, saudara? Allah menolong kita sejauh kita selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Selama kita selalu mengingat, aku punya iman. Biar iman ini menolong aku menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi pribadi. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik, saya mengatakan serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri yang akan membinasakan dia, karena bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Lihat tuh di ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan dia, karena bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Berarti Tuhan ini bait Allah. Kalau secara fisik gedung ini, gedung gereja, tempat kita beribadah, bait Allah yang ini mimbar ini. Tapi secara iman, diri kita, tubuh kita adalah bait Allah yang dinantikan dunia luar sana. Bagaimana firman-firman itu keluar dari dalam diri kita. Ada perkataan yang baik, bukan caci maki. Ada penampunan, bukan akar-akar. Itu semua harus keluar, saudara. Ini sama dengan firman. Terakhir, saya punya pengalaman Tuhan waktu tahun 2010, enggak, 2008, sorry. Waktu kami ke Makassar, itu kami naik mobil, jadi lewat apa? Menanti apa? Palu. Tahun apa itu kan yang gempa tsunami? 1 tahun itu kita sebut, pokoknya 1 tahun setelah tsunami. Nah itu kami keluarga ke Makassar, karena orang memang lagi besar di Makassar, orang survei pokoknya naik mobil. Nah pas di kebun kopi, yang kalau suka pergi Transfarmasi tahu itu kebun kopi ya, itu ada kebun kopi itu memang hutan rimba di situ, saudara. Dan memang ternyata ada kelompok-kelompok yang radikal menjadikan kebun kopi itu tempat mereka dilatih, dan itu sudah dipantau. Nah, sekarang dulu kebun kopi kecil, sekarang sudah ada besar, tapi tetap ada berapa ribu hektar itu hutan betul, hutan masih murni di situ tempat mereka. Dan saudara, apa yang terjadi?
Karena saya gantian dengan suami driver, jadi waktu dari siang sampai malam jam-jam 7 begitu saya masih. Nah begitu sudah mau masuk di kebun kopi, saya katakan ini sudah gantian. Bapak yang bastir, kita tidur. Nah apa yang terjadi saudara? Waktu tidur karena sudah kelelahan bawa mungkin saya rasa nyaman, saya rasa memang orang-orang tasono dan tapi itu pikiran itu seperti melihat sesuatu yang saya belum pernah lihat itu situasi tahun waktu tsunami itu. Tapi di saat tidur itu saya terlalu dengar suara yang mengatakan jangan kau siksa orang Kristen nanti aku hukum kau. Itu terus bernyanyi, jangan kau siksa orang Kristen nanti aku hukum kau. Tapi saya rasa suami kasih bangun karena saya katanya dia saya kayak begitu dan kayak orang bilang kayak mimpi ya. Tapi tidak, saya rasa dia korek tapi seperti itu. Nah karena dia bangun dia korek agak kencang lalu saya terbangun. Tapi mulai saya renungkan, jangan kau siksa orang Kristen nanti aku hukum kau. Itu terus ternyanyi. Saya masih diam saudara. Nah begitu malam sudah jam 2, jam 3 kita sudah mau masuk. Memang ada takbal, ada keluarga memang dia putus takbal, saya mau temani orang masuk. Kita masuk jam 5, kita lewat itu laut di mana yang itu tsunami kan dia kayak begini college, ya, jadi kayak di saus semua. Waktu saya lihat itu saudara, saya teringat itu kalimat, jangan kau siksa orang Kristen, nanti aku hukum. Dan dialeknya sama kayak dialek Palu. Jadi waktu saya sampai ketemu dengan itu ponakan, terus saya dengar dia ngomong gitu, saya ini ngomongnya kayak yang semalam saya dengar. Lalu setelah ponakan punya mama ini kan dokter, dia ceritakan bagaimana peristiwa mujizat yang terjadi di Palu, sungguh luar biasa. Dan saya akhirnya katakan begini, dok, saya punya pengalaman tadi malam waktu melewati kebun kopi itu terus ada kalimat jangan kau siksa orang Kristen nanti aku hukum kau. Dan akhirnya dokter katakan apa? Pendeta, memang seperti itu kita di dunia ini. Kita mengalami banyak tantangan, banyak aneh-aneh, banyak ketidakadilan. Tapi yang bersyukur kita punya landasan iman yang selalu membalas kejahatan dengan kasih. Sehingga mereka katakan dari peristiwa itu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini setelah itu waktu saya ceritakan kepada adik begitu tiba di Manado, di Makassar saya ceritakan, terus dia bilang begini, Kak, saya jadi ingat di firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Kalau ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, di dalam kamu. Jadi saya katakan begini saudara, kehidupan kita kadang-kadang naik turun. Ada tantangan, ada pertemuan, ada persoalan. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Amanat agung Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita tidak harus membawa berita bagi dunia di luar sana, pun kasih tahu kita tidak perlu. Tapi bagaimana kita ada di dunia sana, kita membawa kasih, kita membawa kebaikan, kita membawa pengampunan, supaya kehidupan yang kita jalani kita ingat, aku umat Tuhan, aku milik Kristus untuk melakukan pekerjaan Kristus, agar dunia di luar sana melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, dan mereka boleh mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus menolong kita. Amin.